Bagi nasabah-nasabah pinjol yang otaknya waras, saya yakin mereka akan paham bahwa utang pinjol itu akan lunas dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas tentang pinjol bisa lunas dengan sendirinya tanpa harus dibayarkan lagi. Tetapi kalian harus pahami dulu bahwa saya menyampaikan ini bukan maksud saya mengajarkan kalian untuk tidak bayar hutang, tapi berurusan dengan pinjol ya, ingat ini pinjol. Pinjol itu kalau kita lembek, kalau kita baperan, kalau kita takut, nah siap-siap saja Anda akan dimiskinkan oleh pinjol tersebut. Anda akan terus-terusan dijajah dan dijadikan sapi perah oleh pinjaman online. Makanya berurusan dengan pinjol itu kita harus keras, harus kuat mental, harus tegar apapun yang terjadi dihadapi. Nah, seperti yang akan saya bahas kali ini, bagi orang-orang yang otaknya waras, yang otak-otaknya selengean, pasti paham bahwa utang pinjol itu akan lunas dengan sendirinya. Bagaimana? Kenapa hutang pinjol bisa lunas dengan sendirinya? Akan saya bahas kali ini. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sampai saat ini masih selalu setia mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya publikasikan hampir setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat. Karena orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya akan lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih rajin merawat hutang pinjol, masih ikhlas menjadi budak pinjol, rela dijajah oleh pinjol, ancur-ancuran demi pinjol, dan endingnya tetap gagal bayar. Setelah gagal bayar tersebut, hartanya sudah terkonversi semuanya, harta bendanya habis, kendaraan digadaikan, rumah digadaikan, istri digadaikan, semuanya habis karena untuk mempertahankan utang pinjol. Ada berbagai macam alasan sahabat tersebut sampai terus-terusan mempertahankan pinjol, yaitu ingin limitnya semakin besar, semakin tinggi, tanpa menyadari bahwa untuk mencapai limit 50 juta rupiah tersebut, uang kita minimal harus disetorkan ke pinjol itu pasti udah lebih dari 50 juta rupiah. Karena untuk mempertahankan limit sampai naik 50 juta, kita harus membayarkan tepat waktu, setelah tepat waktu jadi nasabah prioritas, akhirnya limitnya bertambah. Sementara uang kita tidak sadar bahwa perlahan-lahan digerus oleh pinjaman online. Nah, ini harus sadar buat teman-teman yang saat ini ingin mempertahankan limitnya agar tetap bertambah, karena suatu saat nanti takut butuh uang lagi, takut gak bisa pinjol lagi. Hati-hati saja, endingnya kalian sekuat apapun pasti akan gagal bayar dan suatu saat nanti semua harta benda kalian akan habis. Dan yang lebih miris lagi, bukan harta kita atau bukan harta nasabah yang habis, tapi harta orang tua habis, harta saudara habis, harta teman ke bawah habis. Itu adalah karena merawat pinjol ya, jadi hati-hati. Nah, ke pembahasan kita mengenai orang-orang yang paham atau nasabah-nasabah pinjol yang sudah paham ya, yang selengean, otaknya pasti akan cerdas ya. Kenapa disebut cerdas? Otaknya akan waras. Dia akan menyadari bahwa utang pinjol itu akan lunas dengan sendirinya tanpa harus dibayarkan. Beda lagi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, setia merawat pinjol, setia bayar utang pinjol. Itu adalah orang-orang yang siap-siap akan dihancurkan oleh pinjol sampai sehancur-hancurnya. Dan nanti ketika nasabah tersebut menjadi miskin, menjadi hancur, pinjol tidak akan pernah peduli pada Anda ya. Pinjol nggak mau tahu Anda itu mau hancur, bodoh amat, Anda mau miskin, bodoh amat, mau Anda mati pun si pinjol tidak akan pernah peduli. Nah, jadi menurut kalian, apakah kalian lebih mempedulikan masa depan kalian? Apakah justru lebih mempedulikan masa depan pinjol? Tuliskan di kolom komentar. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang waras saja, orang-orang yang cerdas, bahwa utang pinjol tidak usah dibayarkan lagi karena akan lunas dengan sendirinya. Oke, fakta di balik semua itu saya akan jelaskan satu persatu. Pada tahun 2019 ada salah seorang petinggi OJK yang menyampaikan bahwa setelah lewat jatuh tempo, lewat 90 hari pinjol tidak usah atau tidak boleh melakukan penagihan lagi dan utang nasabah dinyatakan hangus. Itu pertama ya. Tapi aturan tersebut dirubah. Dan setelah lewat 90 hari pinjol memang tidak boleh menagih lagi, tetapi pinjol boleh bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan selanjutnya. Nah, kita tahu kan tidak sedikit nasabah yang mengeluhkan bahwa saya ditagih oleh PT Kolmitra, saya ditagih oleh
PT MBA Consulting, dan berbagai vendor-vendor lain yang bekerja sama dengan perusahaan pinjol. Nah, itu jangan heran ya. Kenapa? Karena si pinjol tidak mau rugi. Ingat, si pinjol tidak mau rugi 1.000 perak pun atau 1 rupiah pun si pinjol akan nagih pada Anda. Nah, ketika Anda tidak mampu bayar nih, sudah menyatakan tidak mampu bayar, saya yakin orang-orang yang menyatakan saat ini tidak mampu bayar, sebelum-sebelumnya dia sudah melakukan pembayaran. Setia bayar utang, sebelum jatuh tempo dibayarkan karena sudah ditakut-takuti, mencari dana talangan, terus dibayarkan, tabungannya terkuras habis membayarkan pinjol, gaji per bulannya habis membayarkan pinjol, dia lupa kebutuhan sehari-harinya, dia lupa bahwa dia itu punya keluarga yang harus dikasih makan, terus mempertahankan pinjol, dan endingnya tetap gagal bayar. Dan saat gagal bayar tersebut dia udah hancur-hancuran. Makanya saya selalu bilang, daripada kalian gali lubang tutup lubang dulu, lebih baik saat memiliki satu utang dipinjol tidak mampu bayar, gagal bayarkan, kalian akan selamat. Mungkin harta benda kalian tidak akan terkonversi, tidak akan terjual untuk membayar utang pinjol, tidak perlu gadai-gadai aset, tidak perlu gadai-gadai kendaraan, semuanya tidak perlu. Gagal bayar adalah solusi paling efektif agar kalian selamat dari jeratan utang pinjol yang semakin besar. Nah, mengenai orang-orang yang sudah waras, orang-orang yang cerdas itu pasti tahu bahwa utang pinjol itu akan lunas dengan sendirinya. Jadi mereka tidak akan terus mempertahankan pinjol, tidak mampu bayar langsung gagal bayarkan. Mau dia galbay di 100 aplikasi, galbay di 50 aplikasi, itu mereka pasti langsung gagal bayarkan semuanya, serentak digagal bayarkan. Nah, dengan seperti itu dia akan selamat dari potensi terjerat utang yang semakin besar. Karena apa? Si pinjol kan konsepnya memiskinkan nasabahnya, bukan membantu nasabahnya. Walaupun saya tahu di awal pasti kalian merasa terbantu, di saat darurat butuh dana kalian melihat postingan iklan di media sosial yang menipu, tapi kalian penasaran karena diiming-imingi pencairan cepat, persyaratan mudah, akhirnya kalian melakukan peminjaman dan sudah masuk di aplikasi pinjol tersebut. Mungkin ada yang dicairkan dananya, ada juga yang tidak dicairkan dananya, dan data-data kita sudah masuk di sistem pinjol itu tidak akan aman, rawan disalahgunakan, rawan dipakai untuk hal-hal yang negatif. Jadi hati-hati, jangan sembarangan memasukkan data-data yang valid di perusahaan pinjol, karena itu bisa berpotensi data-data kalian tidak aman. Bisa saja misalkan ketika kalian tidak pernah meminjam di bank, tidak pernah meminjam di pinjol, tahu-tahu data-data kalian di blacklist masuk Psiko OJK. Kenapa bisa? Karena bisa saja data tersebut disalahgunakan oleh orang dan tidak dibayarkan, sehingga data kalian yang di blacklist padahal kalian tidak pernah meminjam. Makanya berurusan dengan pinjol ini harus nekat, harus kuat mental, harus bersikap bodoh amat. Jadilah orang-orang yang waras bahwa utang pinjol itu akan lunas dengan sendirinya. Salah satunya ini akan saya bacakan melalui SE OJK nomor 19 tahun 2023. Kita tahu ini melindungi konsumen, dan salah satunya yaitu perusahaan pinjol diwajibkan bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi resiko ketika ada nasabah yang tidak mampu bayar atau kredit macet. Nah, ini salah satunya. Jadi teman-teman harus pahami bahwa semua pinjol itu sudah diwajibkan bekerja sama dengan asuransi. Jadi kalau ada pinjol tidak bekerja sama dengan asuransi, itu salah mereka ya. Mereka seharusnya sudah mengikuti aturan OJK seperti itu ya. Ini akan saya bacakan salah satu isi dari SE OJK nomor 19 tahun 2023. Oke, sebentar ya. Bab 9 tentang fasilitas mitigasi resiko bagi pengguna. Ini ada di poin 7. Dalam melakukan pengalihan resiko pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 6, penyelenggara dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam bekerja sama dengan perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan, kerjasama dilakukan paling sedikit 2 perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan. Nah, ini satu pinjol itu diwajibkan paling sedikit bekerja sama dengan 2 perusahaan asuransi untuk memitigasi resiko nasabah yang kredit macet. Seperti kita tahu UATAS. Nah, UATAS itu udah bekerja sama dengan asuransi, dengan Intra Asia, Reliance. Nah, itu memang fakta, bukti bahwa perusahaan pinjol memang wajib bekerja sama dengan asuransi, sehingga ketika ada nasabah yang kredit macet bisa diklaim ke asuransi, dan dana investor atau dana pemberi pinjaman itu bisa aman, bisa diganti dengan asuransi. Dan yang lainnya seperti kredit pintar, terus ada Easy Cash juga sudah bekerja sama dengan asuransi, dan pinjol-pinjol yang lain juga
mungkin sudah bekerja sama dengan asuransi. Jadi kalau misalkan ada pinjol yang tidak bekerja sama dengan asuransi, itu salah mereka, karena OJK sudah mewajibkan seperti itu. Ya, walaupun kita tahu aturan-aturan OJK itu dibuat untuk dilanggar, bukan untuk ditaati. Ya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online dan melanggar aturan OJK, seperti masalah penagihan. Kita tahu penagihan pinjol itu ada yang menyebutkan nama aplikasinya, ada yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Walaupun kita tahu kita meminjam uang di pinjol legal, di pinjol resmi, tetap saja ada penagihan-penagihan yang tidak beretika yang masuk di handphone kita, yang masuk di WA kita. Itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang jelas-jelas dilanggar oleh pinjaman online, walaupun si pinjol ini sudah tahu aturan OJK seperti itu, bahwa penagihan tidak boleh mencaci maki, menghina, memaksa, mengancam, dan berbagai pola penagihan yang di luar aturan OJK. Tapi faktanya di lapangan yang terjadi, nasabah itu dimaki-maki, dihina-hina, ditekan, ditakut-takuti. Itu sehingga nasabah banyak yang akhirnya terjebak gali lubang tutup lubang, karena membayar utang pinjol dengan berbagai cara. Mencari dana talangan, mencari pinjaman lain, minjol lagi. Itu sebenarnya bukan kemauan nasabah, tapi karena ditakut-takuti tadi, dimaki-maki, diancam di penjara dan sebagainya, akhirnya nasabah melakukan berbagai macam upaya untuk melakukan pembayaran, tetapi saat tidak mau bayar tetap dimaki-maki, dibilang tidak punya itikat baik lah, dibilang tidak loyal ataupun tidak mau bayar utang, dibilang menggelapkan dana, dibilang buronan hutang. Itu fakta yang terjadi ketika meminjam uang di pinjol-pinjol OJK tersebutnya. Jadi teman-teman, ketika kalian menyatakan tidak mampu bayar, sudah gak usah mikir panjang, kita bersikap nekat saja, kita bersikap tidak peduli saja. Kalau tidak seperti itu, maka Anda akan dimiskinkan oleh pinjol. Kalian harus kuatkan mental kalian harus mental baja, bodo amat dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Dengan seperti itu, insya Allah kalian melewati semua ini akan baik-baik saja. Semua gagal bayar ini terasa sangat mudah jika kalian bersikap tidak peduli, bersikap bodo amat, dan kuatkan mental. Apapun yang terjadi, hadapi saja. Itu adalah salah satu cara untuk melawan kekejaman penjajahan pinjaman online ya. Jadi kalau misalkan kalian lembek, baperan, takut, minta maaf pada DC pinjol, itu yang akan dimiskinkan oleh pinjol. Si pinjol tidak mau tahu kita mau hancur, mau miskin, mau apapun, mereka tidak mau tahu. Jadi kita harus lawan kekejaman penjajahan digital ini dengan cara tidak mau bayar, serentak gagal bayarkan pinjol-pinjol Anda. Mau ratusan aplikasi, mau 50 aplikasi, mau 30 aplikasi, bodoh amat. Itu adalah harus digagal bayarkan untuk menghindari potensi terjerat hutang yang semakin besar. Jadi daripada kalian terus-terusan mempertahankan pinjol, hutang kalian semakin banyak, lebih baik gagal bayar. Saat memiliki satu hutang pinjol, hutang kalian mungkin hanya 1 juta rupiah atau 2 juta rupiah. Coba kalau gali lubang tutup lubang dulu, mungkin hutang kalian asalnya 5 juta rupiah bisa jadi 20 juta. Karena asalnya satu aplikasi bisa jadi 10 aplikasi, bisa jadi 20 aplikasi pinjol. Walaupun kita tahu ada aturan OJK bahwa satu orang nasabahnya boleh meminjam di 3 aplikasi, itu maksimal. Padahal faktanya tetap aja banyak nasabah-nasabah yang bisa meminjam dan dicairkan pinjol yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-10, ke-11. Itu ada. Saya ada orangnya, ada buktinya bahwa dia itu bisa sampai dicairkan dana di aplikasi yang ke-10. Padahal aturan OJK sudah jelas, satu nasabah hanya boleh meminjam maks 5 di 3 aplikasi pinjol saja. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran yang fakta terjadi di lapangan. Walaupun OJK tidak tahu, karena OJK hanya membuat aturan, tidak mengawasi secara ketat. Aturannya sudah lengkap, sudah ketat, tapi tidak diawasi dengan ketat. Makanya kita sebagai nasabah itu harus betul-betul kuat mental, harus betul-betul nekat melawan penjajahan ini. Kita tidak mampu bayar, gagal bayarkan semuanya. Gak usah mikir, nanti didatangi DC lapangan, nanti di skor kredit bermasalah, nanti di blacklist. Bodoh amat dengan semua itu. Dengan seperti itu kita akan selamat dari jeratan utang pinjol, kita akan selamat dari penjajahan digital yang bernama pinjaman online. Oke ya teman-teman, jadi mulai sekarang sudah untuk melawan kekejaman pinjol ini kita harus nekat. Modal nekat, bodoh amat, dan kuatkan mental. Mental baja adalah solusi agar kalian bisa menghadapi semua ini. Hadapi DC lapangan, hadapi penagihan semua itu tidak mampu bayar, gagal bayarkan, dan jika tidak kuat mental, ganti nomor HP, ganti WA, ganti email, hapus semua media sosial. Oke, semoga yang saya sampaikan ini bisa memotivasi buat teman-teman yang saat ini masih takut. Padahal kalian itu takut karena pikiran kalian kotor. Kalian memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu hanyalah akan menghancurkan diri Anda sendiri ya. Jadi dari sekarang berpikirlah positif agar kalian bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif untuk kemajuan dan untuk masa depan kalian yang lebih baik. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan
yang saya sampaikan ini bisa membuat pikiran Anda lebih terbuka, pikiran Anda lebih tenang lagi bahwa gagal bayar di pinjol itu sangat mudah, sangat aman, dan hutang kalian akan lunas dengan sendirinya. Hanya perlu sabar dan perlu menunggu waktu saja, karena suatu saat nanti pasti diasuransikan. Ya pasti ini, karena mereka namanya pinjol tidak mau rugi kan, pemberi dana tidak mau rugi, mereka sudah bekerja sama dengan asuransi untuk memitigasi resiko tersebut. Oke, mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa menjadi pencerahan, dan insya Allah jika kalian bisa mempraktekannya, maka kalian bisa melewati fase gagal bayar ini dengan baik-baik saja, dengan pikiran yang tetap tenang, tidak akan panik, tidak akan gali lubang tutup lubang, dan tidak akan mengikuti saran-saran DC pinjol yang menyesatkan ya. Mudah-mudahan kalian sampai hari ini masih diberi kesehatan. Dan ingat, jika memang kalian sampai saat ini sudah sangat berat menghadapi permasalahan ini, segera kembalikan permasalahan kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke jalan Allah, perbanyak ibadah, insya Allah Allah juga akan memberikan solusi pada Anda dan akan mengeluarkan Anda dari segala macam permasalahan di dunia ini. Dan yang pasti kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.